arek-arek Surabaya. Saat ini saya sedang berada di kota Surabaya ya. Pagi hari ini cukup cerah sih, berawan tapi cukup cerah dan nampak ada sisa-sisa hujan ya kayaknya. Dan saat ini saya sudah berada di stasiun Surabaya Pasar Turi, salah satu stasiun keberangkatan utama dari kota Surabaya yang melayani mayoritas perjalanan kereta api jalur utara. Karena hari ini saya akan naik kereta api yang akan menyusuri jalur utara juga tentunya. Kereta api dengan nomor tertinggi se-Indonesia, kereta api KA1, kereta api Argo Bromo Anggrek. Udah lama ya saya nggak naik Argo Bromo Anggrek, kali ini berkesempatan naik Argo Anggrek lagi. Dan mari kita menuju ke stasiun dan ikuti perjalanan saya hingga akhir menuju ke Jakarta dengan Argo Bromo Anggrek. Oke, ini adalah situasi terkini stasiun Surabaya Pasar Turi ya, cukup ramai dengan kehadiran banyaknya penumpang. Dan perlu diperhatikan ya, untuk keberangkatan dari stasiun Surabaya Pasar Turi ini, pintu keberangkatannya ada dua ya, terbagi menjadi pintu keberangkatan eksekutif dan pintu keberangkatan ekonomi. Jadi kalian nggak salah masuk ruang tunggu. Dan hari ini karena saya naik Argo Bromo Anggrek, saya akan menuju ke pintu keberangkatan eksekutif. Jadi di beberapa stasiun besar sudah disediakan pemeriksaan atau boarding melalui face recognition boarding gate ya. Tapi kalau kalian masih pengen mencetak boarding pass ke dalam bentuk kertas seperti ini juga masih disediakan fasilitasnya, jadi nggak perlu khawatir ya. Saat ini saya sudah berada di dalam stasiun Surabaya Pasar Turi, tepatnya di sisi peron jalur 1. Karena nanti rangkaian Argo Bromo Anggrek yang akan saya naiki akan disiapkan di jalur 1. Ngomong-ngomong soal perjalanan kereta Argo Bromo Anggrek ya, dalam satu hari terdapat 4 pemberangkatan. 2 berangkat dari arah stasiun Surabaya Pasar Turi, dan 2 sisanya berangkat dari stasiun Gambir ya, sebagaimana rute atau relasi yang dilayani oleh kereta api ini. Untuk keberangkatan dari stasiun Surabaya Pasar Turi ada keberangkatan pagi dan malam. Yang berangkat pagi pukul 9.10, sedangkan yang malam pukul 9.15. Kemudian keberangkatan dari stasiun Gambir yang pagi itu pukul 8.20, dan yang keberangkatan malam itu pukul 8.30. Jarak dari Surabaya menuju ke Jakarta sepanjang 725 km akan ditempuh oleh kereta api Argo Bromo Anggrek selama 8 jam lebih 5 menit. Dan menjadikan perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek ini merupakan perjalanan dengan durasi tersingkat ya di rute Surabaya-Jakarta PP. Hari ini saya akan naik Argo Bromo Anggrek di Eksekutif 7 dan untuk kesekian kalinya saya harus duduk di single seat paling depan ya. Aduh, kemarin enak naik Malabar di belakang, sekarang naik Argo Bromo Anggrek di paling depan. Ya, sampai dengan video ini dibuat, sampai dengan perjalanan hari ini, kereta Argo Bromo Anggrek masih menggunakan armada stainless steel generasi yang pertama ya. Belum menggunakan armada new generation yang mungkin gambar-gambarnya, video-videonya sudah berseliweran di sosial media teman-teman. Jadi ya, sekarang naik yang ini dulu ya. Mungkin kalau seandainya videonya ini tayang setelah Argo Bromo Anggrek berubah rangkaian, ya hitung-hitung nostalgia. Dan you know what? Argo Bromo Anggrek yang saya naiki ini Eksekutif 7, ini bekas armada Hype Trip ya, karena deponya masih depo Yogyakarta. Ini adalah K1 tahun 2019 urutan yang kelima di YK. Di sini masih bisa kita lihat ada bekas-bekas stikernya Hype Trip. Jadi rasanya kayak naik Argo Bromo Anggrek Hype Trip ya, atau Taksaka jalur utara nih. Wah. Nih ya. Rasa Hype Trip-nya juga masih terbawa dalam stiker yang ada di toilet nih, mas-mas Hype Trip nih.
Tuh, motif-motif Hype Trip seperti ini. Ini adalah toilet pria di kereta Argo Bromo Anggrek rasa Hype Trip ya. Standar aja sih seperti ini. Kayaknya saya mengenali satu orang penumpang eksekutif 8 Argo Bromo Anggrek, Bapak PPKA Hits. Di sini ada Bapak PPKA Hits. Mas Didi, apa kabar? Kok bisa sampai sini? Amazing sekali. Nah, ini nih ketemu sahabat-sahabat KAI juga. Terima kasih sudah dibukakan sahabat KAI. Yoi, sombong sih ini. Mentang-mentang sudah foto Argo Bromo Anggrek rangkaian baru. Tak pikir hari ini sudah ganti rangkaian ternyata. Belum Kak, nunggu rangkaian dari Inka belum keluar. Masih di kandang? Ya. Masih di kandang. Wis ini dia petugas sahabat KAI. Tak izin berangkat. Ya, hati ya Kak. Ikut ya. tak? Ikut sampai Semarang? Oh, sampai Semarang enggak? Sampai sini aja. Siap. Ya, monggo ya. Siap. Wah, duduk di paling depan. Silakan dipelanggan yang kami hormati. Kami ucapkan selamat datang di kereta api Argo Bromo Anggrek dengan nomor KA 1 dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Pelanggan yang kami hormati, selamat datang di kereta api Argo Bromo Anggrek yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Gambir. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 8 jam 15 menit. Kereta Argo Bromo Anggrek memulai perjalanan tepat pada pukul 9:10 pagi. Diberangkatkan sesuai jadwal dari stasiun Surabaya Pasar Turi dan kita akan menempuh perjalanan selama sekitar 8 jam untuk mencapai stasiun Gambir. Dan di sepanjang perjalanan dari Surabaya ke Gambir, kita hanya akan berhenti di beberapa stasiun aja ya. Di antaranya stasiun Bojonegoro, stasiun Semarang, kemudian stasiun Pekalongan, stasiun Cirebon, dan terakhir stasiun Gambir ya. Jadi banyak stasiun-stasiun yang sebenarnya kereta-kereta lain itu melayani pemberhentian, tapi kalau Argo Bromo Anggrek sebagai raja jalur utara akan melintas langsung. Sekarang jam 9:30 pagi ya, saya belum sarapan. Sudah ada woro-woro dari Mbak Praminya, suruh jajan. Yaudah, gimana kalau sekarang kita menuju ke kereta restorasi ya. Agak jauh tapi nggak apa-apa deh, pengen lihat suasana kereta restorasi Argo Bromo Anggrek ya. Yuk. Keretanya lumayan kosong ya, tapi kayaknya single seatnya udah terisi semua nih. Baru sampai eksekutif 5 ya, kereta makannya tadi informasinya di depan eksekutif 4 ya. Akhirnya nyampe juga di kereta makan di depan eksekutif 4. Ini ruang operator. Kemudian sebelum ruang makannya di sini ada musola bisa dipakai buat sembayang ya. Ada sandal yang bisa dipinjam. Dan ini adalah kereta makan Argo Bromo Anggrek. Mbak, tadi saya sudah pesan pakai rail food. Sudah saya bayar juga pakai kris. Pesanannya bakmi godong 1 sama teh premium 1. Mau saya makan di sini aja. Terima kasih ya. Siap. Ya, makasih. Jadi saat ini saya sudah berada di kereta restorasi Argo Bromo Anggrek. Tiba di dalam kereta restorasi, suhunya beda banget. Oke, ya. Ini untuk teh panasnya. Siap. Oke. Mie godongnya masih proses Siap. masak. Ya, makasih banyak ya, Mbak.
Jadi tiba di kereta restorasinya adem banget ya dan masih kosong ya. Mungkin karena orang sudah pada sarapan di rumah, kalau saya belum. Ini adalah daftar menu yang ada di kereta Argo Bromo Anggrek. Dan spesialnya kalau naik kereta unggulan, di sini ada menu fresh food yang dimasak langsung oleh juru masak. Dan setiap kali saya naik kereta unggulan pasti nggak jauh-jauh lah ya menu favorit saya, yaitu menu bakmi godok. Saya sudah memesan satu menu bakmi godok, sedang dalam proses masak, dan tentu saja satu gelas teh premium untuk mengawali hari ini. Kalau arek-arek sedang dalam perjalanan, terutama kalau lagi naik kereta api, jangan lupa untuk membudidayakan cara minum teh. Mari ngeteh. Jadi ini dia salah satu menu favorit saya kalau lagi naik kereta unggulan ya. Ini adalah menu bakmi godok Jawa. Ini enak banget sumpah, kalian wajib nyobain ya kalau lagi naik kereta unggulan. Dagingnya banyak, ada telurnya, ada mie-nya gendut-gendut, sayuran. Bener-bener menggugah selera banget ya ini. Enak pagi-pagi buat sarapan. Jadi mari kita menikmati fresh food dimasak langsung oleh juru masak di kereta Argo Bromo Anggrek ya. Bakmi godok Jawa. Masih panas banget ya karena bener-bener baru beres dimasak. Wah, amazing. Kalian gak akan nyesel beli bakmi godok di kereta. Cakep banget. Duh, makan kuah ini makan. Ngicipin kuahnya juga udah. Wah, berasa di surga. Wah. Kita nyobain telurnya. Ini mungkin telur bebek kali ya. Masih panas banget, Rek. Oke, kembali ke eksekutif 7. Suhu di dalam kabin lebih bersahabat ya. Sejuknya pas. Kalau di kereta restorasi tadi nggak tahu, adem banget. Dan saya mau lanjut upacara minum teh. Udah kembali ke kabin kereta penumpang ya. Jam 10.17 saat ini perjalanan Argo Bromo Anggrek tiba di stasiun Bojonegoro. Selamat datang kepada penumpang kereta api Argo Bromo Anggrek. Perjalanan Anda telah tiba di stasiun Bojonegoro. Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Setelah perjalanan sekitar 1 jam ya tanpa henti, kereta Argo Bromo Anggrek tiba di stasiun Bojonegoro sebagai stasiun pemberhentian pertama. Kita dijadwalkan singgah selama 2 menit saja. Tapi untungnya kereta Argo Bromo Anggrek tiba lebih awal 2 menit ya, jadi total 4 menit.
Ini adalah stasiun Bojonegoro, stasiun yang memiliki ketinggian sekitar 15 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau kalian lagi naik Argo Bromo Anggrek, kalian akan duduk di dalam kabin yang sudah berpenyejuk udara. Dalam satu kabin ini mampu menampung maksimal 50 penumpang dengan pengaturan kursi atau konfigurasi kursi 22 searah perjalanan kereta, atau bisa juga diputar sesuai dengan kebutuhan penumpang. Kursi ini merupakan jenis reclining ya, bisa direbahkan sandarannya ya, jadi membuat posisi duduk juga lebih nyaman. Dengan jarak kursi yang cukup lega ya, ruang kaki yang lega, dilengkapi juga dengan footrest atau sandaran kaki yang bisa diatur ketinggiannya sesuai selera, dan juga ada meja lipat yang tersembunyi di bawah sandaran tangan. Kita lihat lagi dari bagian atas, kita bisa menemukan adanya sumber penerangan, kemudian ada rak bagasi kabin ya di sepanjang kereta di bagian kanan dan kiri. Kemudian di bawah rak bagasi kabin kita bisa menemukan adanya lampu baca untuk penerangan tambahan. Kemudian ada beberapa monitor yang menggantung untuk tayangan, termasuk ada juga yang berada di ujung kabin. Kemudian jendela-jendela sudah dilengkapi dengan window shade berupa roller blind. Terus di sisi jendela juga kita bisa melihat adanya meja kecil satu paket dengan colokan listrik yang nggak boleh buat nyolokin mesin cuci bukaan depan ya. Terus apa lagi? Udah ya? Kayaknya itu deh. Oh iya, ada toilet yang pasti hanya ada di salah satu ujung saja. Biasanya terletak di ujung yang terdekat dengan kursi nomor 13. Toiletnya ada dua, satu toilet pria dan satu toilet wanita. Stasiun Randu Blatung. Sudah ada kanopinya. Kayaknya Kayaknya terakhir kali lewat Randu Blatung tuh belum ada kanopinya ya. Wih, mantep lah. Jadi bikin nyaman penumpang ya naik turun. Dan sebenarnya naik Argo Anggrek itu berasa keren ya. Keretanya ngebut bablas, banyak stasiun besar yang kita lewati. Cuman buat penikmat perjalanan naik kereta kayak saya, kadang ada momen-momen tertentu yang mewarnai perjalanan, kayak misalnya persilangan gitu kan, berhenti lama di stasiun. Kalau naik Argo Bromo Anggrek ini lebih ke ada rasa jenuh-jenuhnya juga ya, karena kita sudah melintasi jalur double track sepanjang perjalanan ya, otomatis tidak ada persilangan. Terus Argo Anggrek ini juga berhentinya di beberapa stasiun aja ya, sedikit stasiun, dan berhentinya pun singkat-singkat, nggak banyak ketemu kereta. Jadi ya, ditambah kalau perjalanan siang itu saya gampang banget ngantuk, lihat pepohonan warawiri, tiba-tiba mata itu kayak terhipnotis gitu, pengen merem ya, berat merem aja. Bahaya ini. Barusan kereta Argo Bromo Anggrek
melintas langsung di stasiun Gambringan. Dan stasiun Gambringan ini merupakan stasiun pengendali percabangan. Ingat banget waktu itu naik kereta Sancaka Utara dari Surabaya Pasar Turi menuju ke stasiun Yogyakarta ya. Nah, percabangannya itu ada di stasiun Gambringan ya. Dari stasiun Gambringan meninggalkan jalur ganda Pantura, belok ke kiri menuju ke Solo Balapan. Sayangnya Sancaka Utara tidak bertahan lama ya. Sebenarnya pengen naik lagi ya, menghubung jalur utara dengan jalur selatan. Kereta Argo Bromo Anggrek sebagai salah satu jajaran kereta unggulan tentu mendapatkan beberapa fasilitas yang hanya bisa atau hanya ada di kereta-kereta kasta tinggi ya. Salah satunya adalah puncak kecepatan kereta ini yang bisa mencapai 120 km per jam di petak-petak tertentu. Dan barusan saya coba ngecek ya dengan aplikasi speedometer yang memang diperoleh angka 118 sampai 120 km ya di puncak kecepatan tertingginya. Dan hal ini juga ya yang menjadi salah satu faktor kenapa lintas Surabaya Jakarta bisa ditempuh oleh kereta Argo Bromo Anggrek hanya dalam waktu 8 jam saja. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Semarang Tawang. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Semarang Tawang Station. Argo Bromo Anggrek. Kami persilakan untuk segera turun. Perjalanan kereta Argo Anggrek tiba di stasiun Semarang ya sekitar tengah hari. Kita dijadwalkan singgah selama 3 menit, tapi Argo Bromo Anggrek lagi-lagi datang lebih awal ya, awal 2 menit. Lumayan ya, singgah di Semarang 5 menit. Di sini ada rangkaian New Image. Nampaknya semacam Argo Muria ya. Mungkin belum lama tiba di Semarang. Mungkin ya, saya juga nggak hafal jadwalnya. Tapi kalau New Image ini bau-baunya Argo Muria sih, datang dari arah Gambir.
Salah satu fasilitas yang ada di kereta unggulan adalah tersedianya jaringan WiFi ya. Dan barusan saya coba ya mengaktifkan WiFi, ternyata ada jaringan hashtag kita nonton. Saya coba sambungkan, sudah connect. Tapi begitu saya mengakses aplikasi entertainment on board di Akses by KAI, rupanya sayang sekali ya, belum bisa tersambung. Oke, sekitar jam 1:18 atau 2 menit lebih awal dari jadwal ya. Kereta Argo Bromo Anggrek tiba di stasiun tiba di stasiun Pekalongan. Kita dijadwalkan singgah selama 2 menit. Drill kereta unggulan ya, dari tadi awal 2 menit terus tiba di stasiun pemberhentiannya. Hangat di luar, di dalam adem sejuk. Itu ada kereta apa ya? Baru saja tiba di stasiun Pekalongan, kereta Kalikung tujuan stasiun Semarang Poncol, spesial dengan lokomotif berlivery vintage ya, CC201-8331. Jadi tantangan terbesar kalau bikin video perjalanan siang hari itu ya, menahan kantuk gitu, udah berat banget ya. Ini udah menjelang sore tapi ngantuk banget, dan mumpung Mbak Praminya lewat, akhirnya memutuskan untuk membeli kopi. Ini black coffee ya, nggak tahu ini jenis yang Arabica atau yang Robusta, pokoknya black coffee, dan berharap semoga bikin mata melek. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Nih, harusnya jam 14.45 ini kereta Argo Bromo Anggrek
berangkat dari Cirebon, tapi saat ini kita baru saja mendarat ya. Artinya keterlambatan mencapai sekitar 3 menit. Padahal dari tadi on time ya, tapi kenapa ya ini tiba di Cirebon malah sudah terlambat 3 menit. Dan stasiun Cirebon ini merupakan stasiun singgah terakhir perjalanan Argo Bromo Anggrek sebelum tiba di stasiun Gambir ya. Stasiun Cikarang tidak berhenti, stasiun Bekasi tidak berhenti, stasiun Jatinegara tidak berhenti. Jadi begitu meninggalkan Cirebon, nanti berhenti langsung di stasiun tujuan akhir, stasiun Gambir. Di sini kita mendahului perjalanan Argo Cirebon dari Tegal ya, tujuan Gambir. Meninggalkan stasiun Cirebon, suasana di eksekutif 7 masih cukup lengang ya. Tidak ada penumpang yang naik, dan atas sepengetahuan dan seizin Bapak Kondektur, akhirnya saya bergeser kursinya. Tadinya kan di single seat paling depan ya, bergeser agak mundur dan memilih di sebelah kiri kereta. Ya semoga masih bisa sempat merekam papasan kereta api ya. Untung kosong ya. Kalau pindah kayak gini boleh, tapi asal seizin dan sepengetahuan kondektur ya. Dan kalau nanti ada penumpang yang akan naik ya terpaksa harus kembali. Cuman untungnya dari Cirebon udah nggak akan ada yang naik lagi ya, karena nanti udah langsung ke Gambir. Saat ini waktu menunjukkan pukul 4 sore dan kereta Argo Bromo Anggrek masih terus melaju menuju tujuan akhir di Jakarta. Suhu di dalam kabin terpantau semakin dingin ya. Saat ini sekitar 25 derajat Celcius, dan bisa saya laporkan cuaca di luar nampaknya mendung cukup tebal ya, cukup pekat ya. Ini kalau nanti hujan, suasana perjalanannya jadi semakin syahdu. Di dalam sini remang-remang sih, udah kayak mode malam. Saat-saat yang ditunggu-tunggu, kereta Argo Bromo Anggrek akan melintas langsung di stasiun Bekasi. Nggak tahu kenapa sih, pokoknya enak banget lah kalau keretanya melintas langsung Bekasi itu. Cie. Aduh, coba lebih ngebut lagi kayaknya lebih cakep sini. Tapi ini juga udah seneng sih. Dadah Bekasi.
Seru ya. Sekarang menjelang jam 5 sore. Perjalanan kereta Argo Bromo Anggrek akan segera memasuki wilayah kota Jakarta. Dan saya hampir menuntaskan perjalanan sekitar 8 jam dari Surabaya. Dan untuk bisa menikmati layanan Argo Bromo Anggrek, termasuk menikmati durasi tersingkat rute Surabaya-Jakarta, arek-arek harus bersiap merogoh kocek mulai dari Rp595.000 sampai Rp865.000 ya. Angka yang tidak sedikit ya, bukan nominal yang kecil. Karena memang ini adalah perjalanan eksekutif, apalagi menyandang gelar Raja Jalur Utara ya. Jadi melihat angka yang cukup fantastis ya, harga tiketnya yang amazing ya. Kalau memang arek-arek sudah punya rencana tanggal keberangkatan yang pasti, saran saya sih mending belinya jauh-jauh hari ya, biar dapat harga di subclass yang lebih bawah. Dan hari ini saya naik di Eksekutif 7. Ini adalah Armada X Taksaka Hybrid ya. Jadi rasanya kayak naik Argo Bromo Anggrek Hybrid atau Taksaka Jalur Utara. Eksekutif 7 armadanya cukup prima, cukup nyaman ya, dengan kekedapan suara yang cukup baik ya. Kemudian pengaturan suhu kabin juga adem banget. Terus suspensi juga ya standar kereta eksekutif stainless steel, meskipun pas digeber kencang banget itu sempat memang agak boyak-hayik juga, tapi masih tergolong nyaman. Untuk pilihan kereta dari Untuk pilihan keberangkatan dari Surabaya ke Jakarta, itu sebenarnya PT Kereta Api Indonesia sudah menjadwalkan banyak sekali pilihan perjalanan ya. Mau berangkat dari Surabaya Pasar Turi lewat jalur utara juga banyak, mau lewat jalur selatan ya, keberangkatan Surabaya Gubeng juga ada pilihannya. Yang jalur utara sendiri kalian bisa pilih mulai dari yang paling mahal seperti Argo Bromo Anggrek ini, bahkan ada kelas luxurinya, sampai dengan yang paling murah itu kalau nggak salah mungkin naik kereta Erlangga kali ya, itu dengan perjalanan dengan tarif termurah. Jadi mau naik eksekutif ada, naik luxury ada, naik ekonomi murah ada, naik ekonomi premium juga ada, bahkan masih ada kelas bisnis juga ya. Jadi benar-benar calon pengguna layanan kereta api diberikan fleksibilitas yang cukup tinggi, cukup banyak ya. Bisa menentukan perjalanan mana yang jadwalnya paling sesuai, mana yang durasinya paling sesuai, dan tentu saja kemampuan atau daya beli harga tiketnya ya disesuaikan dengan budget yang tersedia. Dan nampaknya kita sesaat lagi akan memasuki Jatinegara, habis itu stasiun Gambir, dan saya harus bersiap turun. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Gambir. Kami persilahkan Anda untuk mempersiapkan diri. Sesaat lagi kereta api Argo Bromo Anggrek akan tiba di stasiun akhir stasiun Gambir. Wih, on time banget. Selamat datang di Jakarta. Terima kasih Argo Bromo Anggrek. Mungkin ini adalah perjalanan saya terakhir naik Argo Bromo Anggrek dengan armada stainless steel generasi pertama ya. Sampai jumpa lagi di generasi yang berikutnya. Oke, jadi sempat mengalami keterlambatan sampai 3 menit. Kereta Argo Bromo Anggrek tiba di stasiun tujuan akhir, stasiun Gambir, tepat sesuai jadwal ya, jam 5:15. Dan dengan tibanya saya dan kereta Argo Bromo Anggrek di Jakarta, maka berakhir juga video perjalanan hari ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like,
subscribe dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Pamit.